Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Eki. Hari ini kita mau belajar permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi. Jangan lupa siapkan diri kalian untuk belajar ya. Oke, kita mulai. Nah, kita yang pertama akan belajar mengenai masalah pokok ekonomi klasik ya teman-teman. Jadi masalah pokok ekonomi klasik itu ada 3. Yang pertama produksi, yaitu menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan suatu barang. Kemudian distribusi, yaitu menyalurkan barang, dan yang ketiga adalah konsumsi, yaitu kegiatan untuk menghabiskan nilai guna suatu barang. Ketiga kegiatan ini biasa juga disebut dengan kegiatan ekonomi teman-teman. Tentu saja kalian pasti sudah pernah belajar kan ketika kalian di SMP. Produksi, distribusi, dan konsumsi ini selalu dilaksanakan di suatu negara dalam kegiatan ekonomi, karena setiap orang pasti butuh makan dan setiap orang butuh pekerjaan, butuh menjadikan suatu barang itu lebih berguna kan teman-teman. Oke, yang berikutnya masalah pokok ekonomi modern. Apa itu? Masalah pokok ekonomi modern sekarang ini berbeda dengan masalah pokok ekonomi klasik. Yang pertama adalah what, yaitu barang apa yang akan diproduksi. Karena persediaan dari hari ke hari semakin menipis teman-teman, maka kegiatan ekonomi modern ini harus memikirkan mengenai produksi suatu barang, yaitu yang pertama apa. Apa itu adalah jenis barang apa yang akan diproduksi. How, bagaimana cara memproduksinya, menggunakan mesin, menggunakan teknik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga for whom. Nah, for whom ini adalah tujuan daripada penciptaan atau pengkreasian suatu barang itu untuk siapa. Jadi dalam kegiatan produksi tidak asal produksi ya teman-teman, harus melihat barang apa yang kira-kira dibutuhkan masyarakat, terus menggunakan teknik yang bagaimana yang lebih efisien. Artinya efisien itu dengan meminimalkan waktu sehingga bisa terjadi penghematan produksi atau penghematan ongkos produksi. Kalau forum ini kita harus mengetahui tujuan konsumen barang itu ketika akan diproduksi. Jangan sampai kita salah tujuan. Misalnya gini, kita memproduksi pakaian tebal di suatu daerah yang iklimnya panas, itu maka tidak cocok teman-teman, seperti itu. Permasalahan ekonomi modern ini maksudnya adalah yaitu terjadi perbedaan-perbedaan antara kebutuhan masyarakat zaman dahulu kala dan zaman sekarang ya teman-teman. Kalau dahulu melulu itu bagaimana bagaimana produksi, konsumsi, dan distribusi. Oke, sekarang kita belajar mengenai sistem ekonomi. Ya, makanya untuk mengatasi suatu masalah ekonomi itu diperlukan sistem ekonomi teman-teman di suatu negara untuk supaya permasalahan itu bisa teratasi dengan baik. Nah, yang pertama adalah sistem ekonomi terdiri dari 4 teman-teman ya. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Di sini masih perekonomiannya masih mengandalkan pada sektor agraris atau pertanian ya teman-teman, menggunakan alat tradisional. Pokoknya di sini belum tersentuh dengan teknologi tinggi. Yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat atau komando. Di sistem ekonomi terpusat atau komando ini dalam manajemen perekonomiannya itu terpusat, dipimpin oleh pemerintah ya teman-teman, atau secara komando. Sehingga di sini segala macam kegiatan ekonomi itu akan dikendalikan oleh pemerintah, di mana sektor swasta itu sangat kecil sekali sumbangsinya terhadap tatanan sistem ekonomi. Yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar atau liberal. Ini kebalikan yang kedua ya teman-teman. Di sistem ekonomi pasar ini yang paling memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara itu adalah sektor swasta. Makanya disebut dengan sistem ekonomi liberal atau bebas atau pasar, yaitu karena swasta sangat memegang peranan penting di sini, dan pemerintah tentu saja peranannya sangat kecil. Nah, yang berikutnya sistem ekonomi campuran. Nah, di sini teman-teman, sistem ekonomi campuran itu
dia mengambil sisi kebaikan sistem ekonomi terpusat dan mengambil sistem kebaikan sistem ekonomi pasar. Mengapa perlu ini? Karena dirasa banyak sekali kelemahan-kelemahan yang bisa ditutupi ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar itu, sehingga menghasilkan suatu sistem ekonomi yang mengambil sisi kebaikan dari keduanya. Nah, begitu teman-teman. Jangan lupa kalian tetap belajar ya, karena di masa pandemi ini mau nggak mau kita harus terus belajar mandiri, baik dengan melihat video atau membaca buku sendiri di rumah, sehingga kalian tetap bisa mendapatkan ilmu walaupun sedang belajar dari rumah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Eki, sudah setia dengan Eki di pembelajaran ekonomi. Jangan lupa terus belajar dan kerjakan tugas-tugas Bapak Guru yang ada di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.